Silakan. Siap. Jadi terkait pemberitaan dari kuasa hukum tergugat membantah kalau yang digugat FR bukan Kadis Dukcapil, saya mau sampaikan bahwa dalam perkara perdata nomor 2 yang sedang digelar di Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua, di mana bahwa pihak penggugat adalah Wilhelmina Betenaak, pihak tergugat adalah Ferdinandus Rame dan kawan-kawan. Di dalam perkara ini ada pihak penggugat intervensi yang namanya Raiminda Funan. Nah, dalam perjalanan perkara ini, dalam pemeriksaan kita menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat intervensi berupa kartu keluarga dan KTP. Nah, sekarang penggugat asal Wilhelmina Betenaak menilai dua bukti itu, kartu keluarga dan KTP. Yang pertama soal kartu keluarga yang diajukan sebagai bukti di persidangan, itu elemen satu nomor seri kartu keluarga punya elemen data yang berbeda-beda, yang berubah-ubah, di mana perubahan itu disesuaikan dengan nama yang tertera di dalam gugatan penggugat intervensi. Sedangkan di dalam KTP satu NIK dibuat atas nama dua orang, di mana NIK 62 nanti lihat di berita-berita itu. NIK 62 itu atas nama Raimunda Luru. Raimunda Luru lahir di Builara pada tanggal 1 Juli 1962. Itu atas nama Raimunda Luru. NIK yang sama juga dipakai untuk diterbitkan KTP atas nama Raiminda Funan yang lahir pada tanggal 1 Juli 1940, bertempat di Laran. Ini bukan saya karang, tapi ini bukti yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kelas 1B Atambua. Itu buktinya. Nah, bukti ini karena kita melihat ada dugaan pemalsuan, maka Wilhelmina Betenaak menggunakan haknya secara pidana mengadukan soal ini kepada Polres Melaka. Nah, tentunya di dalam proses pemeriksaan, di dalam proses penyelidikan oleh penyidik Polres Melaka. Ya. Nah, tentu dia punya kaitannya dengan Dukcapil, karena mereka tahu, dan kita semua masyarakat Melaka pada umumnya tahu bahwa yang punya kewenangan, punya kapasitas untuk menerbitkan kartu keluarga dan KTP, lembaga yang berwenang adalah Dukcapil. Di mana saat ini Dukcapil selaku kepala dinas Dukcapil Kabupaten Melaka saat ini dijabat oleh Ferdinandus Rame. Ferdinandus Rame di dalam perkara perdata nomor 2, dia berkedudukan hukum sebagai tergugat. Sehingga ini saya meluruskan ini porsi bahwa benar di dalam perkara perdata kita tidak menggugat Dukcapil. Tetapi dalam laporan kami, pengaduan kami tentang adanya dugaan pemalsuan kartu keluarga dan KTP,
itu punya kaitan dengan Dukcapil. Izin kakak tanya, sekarang tahapan prosesnya sudah sampai mana? Sudah ada putusan atau sampai di mana? Nah, tahapan proses perkara perdata sampai sekarang ini kita menanti putusan. Yakni putusannya akan diucapkan pada persidangan tanggal 6 oleh Majelis Hakim Pengadilan 6 September Negeri ya? kelas 1 Biatemua. Ya, 6 September. Nah, tentu kalau kita tidak melihat ada bukti-bukti seperti itu, tentu kita tidak melapor. Dan ini kami sangat percaya dan yakin bahwa majelis sudah melihat bukti-bukti ini. Dan bukti-bukti ini pun bukti berupa KTP, berupa kartu keluarga, berupa surat permandian yang diajukan oleh penggugat intervensi. Tidak hanya saya lihat, kuasa hukum para tergugat, kuasa hukum Ferdinandus Ramai juga sudah melihat di depan persidangan. Majelis hakim juga melihat. Pertanyaan sedikit, mungkin dalam proses hukum, apakah masalah perdata sedang berjalan, apakah pidana bisa dimasukkan untuk proses yang sama? Saya kira bisa, tidak ada masalah. Karena ini dua perkara yang memang punya keterkaitan dengan perkara perdata. Tetapi kalau dipilah, ini benar ada dugaan pemalsuan. Kenapa saya bilang ada dugaan pemalsuan? Karena satu nik Dukcapil Melaka menerbitkan dua nama. Nama yang pertama Raimunda Luru, lahir di Builara tanggal 1 Juli 1962. Nama berikutnya Raiminda Funan, tempat lahir Laran, tanggal 1 Juli 1940. Saya punya pengetahuan membaca nih. Dan mungkin harapan sedikit. Dan kalau misalnya orang yang lahir tahun 40, maka kode nik di situ harus 40 bukan 62. Baik, Aksin. Saya sedikit lagi. Sekarang kan sudah ada pemeriksaan terkait kasus pidana yang sekarang. Ya. Kemarin kami setelah konfirmasi dengan Pak Kadis Dukcapil ya, bukan Ferdi Ramenya tapi jabatannya. Ya. Beliau mengatakan bahwa mengarahkan kami ke di bagian reskrim. Ya. Apakah mungkin ada tanggapan sedikit dari pengacara pihak Wilhelmina terkait dengan mungkin terkait dengan putusan pengadilan? Apakah dulu didahulukan dulu proses pidananya supaya bisa menambah pertimbangan hakim supaya bisa mengambil keputusan dalam perkara ini? Buat saya soal itu, saya menyerahkan kepada soal pidana, saya percayakan kepada penyidik Polres Melaka. Sementara soal perdata ini sudah di tangan majelis yang memeriksa. Soal putusannya seperti apa, ya ini kita menyerahkan sepenuhnya kepada majelis. Tetapi saya punya keyakinan bahwa ketika saya menemukan bukti-bukti yang diduga palsu, tentu kemenangannya ada di saya. Baik, Aksil. Saya ingin bertanya terkait kedua nama yang hampir mirip, tetapi mereka punya nik yang hampir yang berbeda. Niknya sama. Niknya sama, tapi kedua nama yang hampir mirip. Berbeda tetapi hampir berbeda. Nah, kira-kira dari Kaksil sendiri mendapat ini dari mana sehingga bisa ketahuan? Yang pertama, karena saya menduga ada pemalsuan, maka untuk memastikan itu, saya bersurat ke Bupati Melaka untuk memberi izin agar saya bisa melihat. Dan ternyata ketika saya ajukan surat permohonan ke sana, ke Bupati Melaka, lalu surat saya itu didisposisikan oleh Bupati Melaka, lalu saya antar sendiri disposisinya ke Dukcapil, lalu saya mendapatkan data itu. Dan ternyata benar, nik 62 atas nama Raimunda Luru. Sedangkan di KTP, di KTP yang diajukan sebagai bukti oleh penggugat intervensi, di 62 bukan atas nama Raimunda Luru, tetapi atas nama Raiminda Funan. Sehingga ini sudah menunjukkan dua subjek hukum yang ada di dalam satu nik. Dan keadaan ini saya perlu ingatkan kepada para pihak dalam hal ini,
pihak penggugat intervensi, pihak para tergugat, bahwa keadaan ini bukan saya ngarang-ngarang, tetapi ini fakta yang saya lihat dalam persidangan. Bukan saya ngarang, bukan ini sebuah hayalan. Ini bukan hayalan, tapi ini fakta sidang. Sehingga saya mau sampaikan kepada masyarakat Melaka pada umumnya, bahwa ini saya tidak sedang membelokkan informasi, tetapi saya sekaligus ini saya membuat pencerahan hukum kepada seluruh masyarakat Melaka untuk tahu bahwa kita jangan bermain-main dengan perkara. Dan keadaan benar ini yang saya ngomong. Kenapa saya melihat, kenapa sampai itu harus terjadi? Karena ketika hadirnya penggugat intervensi di dalam perkara ini, mereka di dalam gugatannya, mereka menggunakan identitas yang namanya Raiminda Funang. Karena itu, untuk memperkuat dalil-dalil mereka, maka mereka membuat kartu keluarga, membuat surat permandian, membuat KTP yang namanya sesuai dengan nama yang ada dalam gugatan intervensi. Dan itu diketahui oleh saya dalam persidangan. Karena itu saya melihat ini sudah ada tindak pidana. Oke, saya potong sedikit. Ini kan kemarin kami cek kan sudah ada proses penyelidikan ya. Dalam KUHP itu kan ada penyelidikan dan penyidik. Ya. Nah, dalam waktu rentan dalam KUHP itu kan 1 kali 24 jam untuk menetapkan tersangka terhadap laporan pidana yang kita laporkan. Ya. Nah, sampai sekarang apakah sudah ada penetapan tersangka terkait laporan Bapak? Kalau sepengetahuan saya, sekarang masih dalam tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Nah, ketika kita membuat suatu laporan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, tentu polisi, penyidik melakukan penyelidikan untuk menemukan barang bukti, bahkan untuk menemukan tersangka. Nah, sekarang tahap ini, tahap penyelidikan. Jadi, pihak penyidik itu mencari alat bukti untuk menemukan apakah benar laporan ini, apakah benar dugaan ini. Nah, itu kewenangannya ada di penyidik, bukan ada di kami sebagai lawyer. Nah, ketika polisi menemukan bukti-bukti yang menurut mereka, menurut penyidik dalam hal ini sudah kuat untuk bisa menggunakan bukti itu menetapkan seseorang sebagai tersangka, tentu saja memenuhi 2 alat bukti. Nah, soal 2 alat bukti itu saya tidak tahu bahwa penyidik perkembangannya sudah sampai di mana. Tapi saya yakin bahwa penyidik Polres Melaka telah bekerja secara profesional, dan tentu bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan kami penyidik telah kantongi. Soal kapan itu mau dinaikkan dinaikkan status jadi penyidikan, itu kewenangannya bukan ada pada kami, tapi itu kewenangannya ada pada penyidik Polres Melaka. Terima kasih Kakak. Terima kasih banyak.